Di pasal yang keempat, Musa memberikan motivasi yang lebih kuat lagi dari sebelumnya ya, bahwa orang Israel harus mempelajari firman yang didengar oleh mereka. Jadi mempelajari. Bahkan di dalam kitab Yosua katakan renungkanlah, lakukanlah satu kegiatan meditasi ya. Jadi renungkanlah itu dalam bahasa Alkitab King James itu meditation of my heart ya. Jadi ada satu perenungan hati. Nggak perlu kita pergi ke gua-gua doa ya. Kita bisa merenung sambil masak ya. Bisa sambil masak kita bisa meditasi untuk merenungkan firman Tuhan yang pernah kita dengar. Jadi seperti diangkat kembali ya dari alam bawah sadar kita, dari pikiran kita yang sudah mengendap itu diangkat kembali lalu diaktifkan ya. Torah yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca itu dihidupkan. Kita punya kuasa untuk melakukan kegiatan itu ya, perenungan seperti itu. Tapi yang dimaksud meditasi dalam Alkitab itu adalah menghidupkan pengertian ya, membiarkan Roh Tuhan menghidupkan pengertian kita tentang Torah, tentang firman. Tapi di era Perjanjian Baru itu yang kita renungkan adalah perilaku Yesua sebagai imam besar, sebagai seorang nabi, sebagai orang yang diutus oleh Bapa, sebagai manusia Israel sejati. Banyak ya Alkitab memberikan kesaksian tentang Yesua, itu kita renungkan. Kita merenungkan sesuatu yang hidup. Kalau Torah itu kita merenungkan firman yang mati, tulisan yang mati, supaya hidup kita lakukan meditasi sehingga menjadi hidup dalam akal budi kita ya, dalam pikiran kita, di hati kita. Tetapi setelah Yesua menyatakan diri ya, Hadafar itu menjadi manusia, berbentuk manusia, manusianya manusia Yahudi, menjalankan kehidupan orang Yahudi dalam Torah ya, dan melakukan kehendak Bapa, itu kita renungkan kehidupan pribadinya setelah kita membaca kesaksiannya. Jadi kalau kitab Matius itu menceritakan bagaimana kehidupan seorang raja, itu kitab Matius ya. Kalau kitab Markus itu berbicara tentang kehidupan seorang pelayan, itu kitab Markus ya. Kalau kitab Lukas itu kehidupan seorang manusia Israel yang sejati. Jadi menceritakan Yesua sebagai manusia Israel yang sejati. Itu kitab Lukas. Kalau kitab Yohanes itu mengisahkan atau memberikan kesaksian tentang Yesua sebagai Ben Ha Elohim. Sebagai Mesias. Jadi Mesias itu disaksikan dalam 4 gambaran. Matius itu digambarkan sebagai singa, ya. Markus itu sebagai lembu, ya. Lukas itu sebagai anak manusia, dan Yohanes itu menggambarkan sebagai elang, ya. Di kitab Yehezkiel itu ada. Jadi gambaran tentang kemuliaan Adonai itu digambarkan seperti itu. Sebagai singa, sebagai lembu, sebagai manusia, dan sebagai elang, sebagai raja wali gitu. Nah, dengan perenungan-perenungan terhadap pribadi Yesua, nah di dalam kitab Wahyu disebutnya Edut Hamasyah Yesua. Jarang ya orang yang ngajar begitu ya. Karena orang yang bertahan sampai di akhir zaman adalah orang yang memegang Devar Elohim dan Edut Hamasyah. Devar Elohim itu Torah ya. Tetapi Torah yang dijalankan secara utuh dalam bentuk manusia itu disebutnya Edut Hamasyah.
Di pasal pertama Edut Hamasya itu sudah disebut dalam kitab Wahyu ya. Cuma jarang orang menjelaskan apa itu Edut Hamasya. Kalau zaman dulu Edut Adonai. Edut Adonai itu dipelajari di bait suci. Ya. Di bait suci itu menggambarkan tentang kesaksian tentang pribadi Adonai. Tapi setelah firman-Nya menjadi manusia, maka kita mempelajari, merenungkan, dan berpegang teguh kepada Edut Hamasya Yeshua. Mungkin lain kali saya akan diberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan ya